mahasiswa Universitas Marskal Surya Dharma yang berada di Halim. Saya 2211730003. Saat ini saya sedang mengambil studi MSDM yang diampu oleh dosen Dr. Sri Yosefa SPDN. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari pengelolaan strategi sumber daya manusia. Yang pertama ada latar belakang, kemudian model SARM, karakter, kerangka, kemudian skenario. Jadi ringkasan bab ini adalah membahas pengertian dan konsep sumber daya manusia strategis, pengelolaan, kemudian berbagai model dan pikiran dari para ahli, sifat dan karakteristik, kemudian skenario yang muncul dan perubahan yang terjadi di bidang manajemen, kemudian berbagai jenis peran, lalu tantangan dalam menghadapi era baru yang ada di dunia SDM. Dan untuk tujuan pembelajaran, yang pertama mengembangkan pemahaman tentang konsep dasar human resource itu sendiri dan model dan aliran pemikiran, kemudian untuk mendapatkan wawasan tentang perubahan yang terjadi, perubahan yang diakibatkan dalam peran dan tanggung jawab manajer di bidang SDM. Kemudian yang terakhir, untuk memahami tantangan yang harus dihadapi dalam Departemen SDM. Yang pertama latar belakang. SARM pada dasarnya berkaitan dengan integrasi dengan proses manajemen strategis. Ini didefinisikan sebagai seperangkat teknik yang mungkin intervensi dilakukan dalam bisnis untuk meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Andrew menyatakan bahwa SARM ada dua tema yang tumpang tindih, istilah strategis dan sumber daya manusia. Ini berkonotasi mengintegrasikan HRM dengan strategi bisnis. Menurut mereka ada 4 makna yang mendasari konsep tersebut. Yang pertama, penggunaan perencanaan strategis, pendekatan yang koheren terhadap desain dan pengelolaan sistem personalia berdasarkan strategi tenaga kerja dan seringkali didukung oleh filosofi yang luas. Kemudian yang ketiga, mencocokkan aktivitas dan kebijakan HRM dengan beberapa strategi bisnis eksplisit. Keempat, melihat orang-orang organisasi sebagai sumber daya strategis untuk pencapaian keunggulan kompetitif. Definisi SRM bervariasi, tapi sebagian besar penulis setuju bahwa itu berusaha untuk mendapatkan keunggulan dengan mengelola aset sebagai serangkaian besar praktik SDM yang terintegrasi dan sinergis. Kemudian perhatiannya dalam SDM ini adalah untuk memastikan bahwa manajemen SDM sepenuhnya terintegrasi dengan strategis dan kebutuhan strategis perusahaan. Kemudian kebijakan SDM menyatu baik lintas bidang kebijakan maupun lintas hierarki. Lalu praktik SDM disesuaikan atau diterima dan digunakan oleh manajer lini dan karyawan sebagai bagian dari pekerjaan mereka sehari-hari. Bisa dikatakan bahwa akademisi dan praktisi SDM telah merangkul SARM sebagai cara untuk mendapatkan rasa hormat yang lebih besar terhadap HRM sehingga meningkatkan status dan prestis dalam organisasi. Namun, ada beberapa pandangan tentang sifat integrasi, yaitu definisi SHRM berkisar dari itu menjadi sistem yang disesuaikan dengan tuntunan strategi bisnis hingga menjadi pola kegiatan SDM yang direncanakan. Yang dimaksudkan
untuk memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Definisi pertama yaitu HRM sebagai manajemen reaktif. Sedangkan dalam definisi terakhir yang memiliki fungsi proaktif di mana aktivitas SDM benar-benar menciptakan dan membentuk strategi bisnis. Premis dasar yang mendasari adalah bahwa organisasi yang mengadopsi strategi tertentu memerlukan praktik SDM yang sesuai dengan strategi tersebut. Kemudian HRM harus mengalir dari dan bergantung pada strategi korporat organisasi. Perencanaan SDM mencakup tujuan dan sasaran strategis. Definisi ini cenderung menekankan peran implementasi SDM. Di sisi lain, beberapa ahli percaya bahwa agar SHRM menjadi efektif, praktik SDM harus efektif terintegrasi dengan semua tahapan proses perencanaan strategis. Kemudian beberapa ahli menggambarkan SHRM sebagai hasil atau sementara yang lain menggambarkan sebagai proses. Di sini Patrick M. Wright dan Gary C. McMahon menganggap SHRM sebagai pola penyebaran dan aktivitas SDM yang direncanakan dan dimaksudkan untuk memungkinkan perusahaan mencapai tujuannya. SHRM dapat dilihat sebagai sistem organisasi yang dirancang untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui manusia. Kemudian dapat dilihat sebagai mekanisme yang menghubungkan praktik SDM dengan strategi bisnis. Dan Karen Lake mencatat bahwa perumusan dan implementasi strategi tidak dapat dipisahkan dalam proses yang berkelanjutan, formatif, dan adaptif. Mempertimbangkan proses dan hasil, Catherine Truss dan Linda Creighton mendefinisikan SHRM sebagai keterkaitan fungsi SDM dengan tujuan strategis untuk meningkatkan kinerja bisnis. Jadi SHRM itu adalah proses yang melibatkan pengembangan strategi SDM yang terintegrasi secara vertikal dengan strategi bisnis dan secara horizontal satu sama lain. Ini berkaitan dengan isu-isu yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh rencana strategis organisasi. SHRM menjadi penting karena ada bukti penelitian untuk membuktikan bahwa itu berkontribusi terhadap kinerja perusahaan dan keunggulan kompetitif. Fungsi HRM setelah bertanggung jawab atas pencatatan dan pemeliharaan telah berkembang menjadi mitra strategis. Kemudian model SHRM. Para peneliti telah menghubungkan SHRM dengan kinerja dan efektivitas perusahaan secara garis besar. Salah satu dari 3 cara untuk menguji keefektifan praktik SDM terhadap kinerja perusahaan dapat diidentifikasi sebagai kontingensi, universalistik, dan konfigurasional. Nah, yang pertama, perspektif kontingensi itu teori kontingensi berpendapat bahwa agar efektif praktik SDM, organisasi harus konsisten dengan strategi bisnis organisasi. Kemudian perspektif universal, para peneliti dalam perspektif universal bersifat makroanalitik dan mengandaikan bahwa beberapa praktik SDM selalu lebih baik daripada yang lain dan bahwa semua organisasi harus mengadopsi praktik ini. Kemudian perspektif konfigurasi, teori konfigurasi berkaitan dengan bagaimana pola beberapa variabel independen terkait dengan variabel independen, yaitu bagaimana sistem praktik SDM menghasilkan kinerja yang lebih baik.
Di sini David Guest menyebut perspektif universalistik kontingensi dan konfigurasi sebagai kecocokan eksternal atau HRM sebagai integrasi strategis, kecocokan internal, HRM sebagai seperangkat praktik ideal, dan kecocokan konfigurasi, HRM sebagai kecocokan bundle internal dan eksternal. Menyebutkan juga bahwa Daniel A. Farrell dan Mary Ann Hyland mengelompokkan hal di atas ke dalam dua kategori, yaitu pendekatan strategis dan pendekatan sistem. Pendekatan strategis menyiratkan pencapaian kesesuaian antara HRM dan strategi, yaitu kecocokan vertikal. Kemudian pendekatan sistem awalnya berfokus pada hubungan antara praktik HRM individu dan kinerja organisasi, dan kemudian pada serangkaian praktik dan kinerja HRM, yaitu kesesuaian internal. Kemudian pendekatan ini diidentifikasi sebelumnya sebagai pendekatan universalistik dan kemudian sebagai konfigurasi. Ada juga John Purcell mempertimbangkan dua perspektif utama untuk SHRM, yaitu pendekatan yang paling sesuai atau kontingensi dan praktik terbaik, universalistik dan kemudian konfigurasi. Dan ada juga orang lain seperti John Purcell, John Story membedakan antara keras strategi sebagai penentu HRM dan lunak komitmen karyawan sebagai penentu HRM, dimensi SHRM. Berdasarkan klasifikasi ini, dua aliran pemikiran utama dalam SHRM dapat diidentifikasi sebagai yaitu bidang atau sekolah yang paling cocok atau pendekatan kontingensi adalah praktik terbaik atau pendekatan universalistik dan konfigurasional. Kemudian the best fit school, perspektif paling cocok pada dasarnya berfokus pada hubungan SDM strategi. Oleh karena itu, ini juga disebut pendekatan strategis atau pendekatan kontingensi. Hal ini didasarkan pada premis bahwa efektivitas organisasi bergantung pada memastikan kesesuaian antara strategi perusahaan dan HR. Ada masalah yang melibatkan hubungan antara strategi dan SDM berkisar pada perdebatan dalam manajemen strategis antara Igor Ansoff dan Henry Mintzberg, dan Michael Porter dan C.K. Prahalad. Perdebatan ini menyoroti perbedaan dalam pendekatan manajemen strategis. Perdebatan mereka berkisar pada masalah apakah formulasi implementasi strategi terpisah atau perbedaan PIN pada perencanaan versus hipotesis pembelajaran membutuhkan aliran penelitian yang kemudian disebutkan. Sastra manajemen strategis ini adalah aliran klasik atau tradisional dengan fokus pada konteks strategis yang menganggap pembuatan strategi sebagai proses rasional, analitik, formal, dan perencanaan. Kemudian ada literatur teori organisasi. Ini adalah aliran berbasis perilaku dengan fokusnya pada proses yang menekankan pembuatan strategi sebagai proses pembelajaran. Kemudian pendekatan manajemen strategis tradisional mengasumsikan bahwa perumusan strategi dan implementasi adalah fungsi yang terpisah. Manajemen puncak perusahaan merumuskan strategi komprehensif yang kemudian diterapkan oleh staf tingkat bawah. Aliran ini mencirikan pengambilan keputusan strategis sebagai proses rasional seperti yang disarankan
oleh Igor Ansov dan lainnya yang berupaya menyesuaikan organisasi dengan lingkungannya. Logika pandangan formal analitik dari perencanaan strategis bertumpu pada model berakhir cara berarti menetapkan tujuan bersama, mengingatkan tujuan tersebut, mengembangkan strategi untuk mencapainya, dan kemudian mengatur sumber daya atau sarana yang diperlukan untuk menerapkan strategi ini. Pengambilan keputusan yang rasional ini berkaitan dengan konten atau strategi yang tidak ada hubungannya dengan bagaimana pencapaiannya. Kemudian sebagai alternatif dari pandangan hasil rasional, penulis lain seperti Mintzberg telah menarik perhatian pada rasionalitas proses, yaitu bagaimana hasil sebenarnya dicapai. Literatur teori organisasi yang merupakan aliran berbasis perilaku berfokus pada proses dan melihat pembuatan strategi sebagai proses pembelajaran. Mengambil keputusan strategis dalam organisasi pembelajaran terbentuk dalam gaya kewirausahaan dari bawah ke atas. Pendekatan pembelajaran didasarkan pada urutan cara-cara berakhir. Sebuah perusahaan memulai dengan investasi pada kemampuannya dan mendorong manajernya untuk mengeksploitasi cara-cara untuk mencapai tujuan. Teori organisasi mendukung pandangan berbasis sumber daya Eric Bivy atau dari perusahaan. Resource-based theory berhutang banyak dari asal-usulnya ke sebuah buku yang luar biasa yang dikeluarkan Profesor Ekonomi Universitas London, Edith Penrose, pada tahun 1959. Penrose mengkonseptualisasikan perusahaan sebagai kumpulan sumber daya produktif untuk memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Sumber daya harus memenuhi kriteria nilai, kelangkaan, tidak dapat ditiru, originalitas, atau tidak dapat diganti. Kemudian karya ini ditemukan kembali oleh beberapa orang lainnya yang dikaitkan dengan karya C.K. Prahalad dan Gary Hamel yang berpendapat bahwa keunggulan kompetitif berasal dari membangun kompetensi inti. HRM dapat dinilai tidak hanya karena perannya yang mengimplementasikan skenario kompetitif tertentu, tapi juga karena perannya dalam menghasilkan kapabilitas strategis. Teori-teori ini menjunjung tinggi pentingnya karyawan, seperti Ansov dan Mintzberg, bagaimanapun telah mendokumentasikan bahwa meskipun dua pendekatan untuk manajemen strategis berbeda, penggunaannya tidak saling eksklusif karena perusahaan cenderung menggunakan kedua pendekatan tersebut. Kemudian pendekatan instrumental untuk SARM. Pendekatan ini mengacu pada model rasional hasil manajemen strategis untuk melihat HRM sebagai sesuatu yang didorong oleh strategi tingkat perusahaan divisi atau bisnis yang diarahkan hampir secara eksklusif untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Pendekatan instrumental sangat menekankan pada manajemen sumber daya manusia. Ini pada dasarnya berbicara tentang konsep kesesuaian satu arah antara HRM dan strategi bisnis dengan menentukan desain kebijakan HRM dalam strategi ini disebut sebagai sedemikian rupa. Kemudian HRM ini berkaitan dengan integrasi isu-isu SDM ke dalam perencanaan bisnis. Di sini disebutkan sebagai model Michigan. Model HRM Michigan berasal dari tulisan C. von Brunn, Noel Tichy, dan M.E. Devana dalam buku mereka yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis yang sudah saya tampilkan tabelnya di sebelah kanan ini.
Model tersebut disebut model pencocokan karena menggambarkan hubungan antara HRM dan strategi organisasi. Model tersebut menunjukkan bagaimana aktivitas dalam HRM dapat disatukan dan dirancang untuk mendukung strategi organisasi. Model ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menunjukkan integrasi SDM strategi, dan bagian kedua menggambarkan siklus SDM. Bagian pertama menggambarkan bahwa efektivitas organisasi dicapai dengan memastikan kecocokan yang erat antara strategi perusahaan atau bisnis dan strategi HRM. Model ini menekankan kesesuaian antara strategi organisasi, struktur organisasi, dan HRM. Ia berpendapat bahwa semua masalah yang terkait dengan SDM harus diturunkan dari strategi. Kemudian bagian kedua dari model ini menunjukkan bagaimana fungsi SDM seperti seleksi, penilaian pengembangan, dan penghargaan dapat saling diarahkan untuk menghasilkan jenis kinerja karyawan yang dibutuhkan. Ini pada dasarnya berbicara tentang konsep kesesuaian satu arah antara HRM dan strategi bisnis dengan menentukan desain kebijakan dalam strategi yang digambarkan oleh model Michigan. Model ini dipandang sebagai pendekatan yang lebih keras dan kurang humanistik. Model keras HRM menekankan aspek strategis, kuantitatif, kalkulatif, dan bisnis yang mengelola sumber daya. Model ini difokuskan pada kinerja individu dan organisasi. Ini berkonsentrasi pada pengelolaan aset manusia untuk mencapai tujuan strategis, yang mensyaratkan bahwa kebijakan, praktik, dan sistem personel tidak hanya konsisten dengan tujuan bisnis perusahaan, tetapi juga harus memiliki koherensi di antara berbagai subsistem HRM. Pengaruh Artesian yang mendorong pengembangan kriteria yang terukur dalam HRM, misalnya laba per karyawan, nilai tambah per karyawan, dan biaya per karyawan. Model pencocokan telah dikritik dengan berbagai alasan. Model ini dianggap sederhana di alam, yang dikritik karena ketergantungannya pada pendekatan perumusan strategi yang rasional, dan karena sifat hubungan satu arah dengan strategi organisasi itu gagal untuk melihat potensi hubungan timbal balik antara strategi SDM dan strategi bisnis. Ya, ada implikasi manajerial dari model itu. Model ini difokuskan pada kinerja individu dan organisasi. Ini berkonsentrasi pada pengelolaan aset manusia untuk mencapai tujuan strategis. Kemudian pendekatan humanistik untuk SHRM. Pendekatan ini menggunakan teori proses untuk menekankan sifat timbal balik antara manusia, antara manajemen strategis dan HR. Kemudian model Harvard. Model ini mengakui perbedaan kepentingan yang mempengaruhi pilihan kebijakan HRM. Lalu ada reconciling the different views yang berisi tentang kontingensi, universalistik, dan konfigurasional. Model Harvard ini diusulkan oleh Michael Beer, Bert Spector, P. Lawrence, Quinn Mills, dan Richard Walton dari Harvard pada tahun 1984. Melalui buku mereka, Mengelola Aset Manusia. Model ini mengakui perbedaan kepentingan pemangku kepentingan yang mempengaruhi pilihan kebijakan HRM, jenis kebijakan dan praktik HRM
Supaya organisasi harus bertanggung pada visi dan misi, strategi, tujuan, dan sasaran organisasi. Model yang kemudian mereka berpendapat bahwa kebijakan SDM dipengaruhi oleh dua pertimbangan penting. Yang pertama, faktor situasi ini termasuk faktor lingkungan internal dan eksternal seperti kondisi pasar tenaga kerja, nilai-nilai sosial, strategi bisnis, teknologi yang akan mempengaruhi kebijakan ARM. Kemudian yang kedua, kepentingan stakeholder yang dipengaruhi oleh kebijakan ARM. Mereka termasuk manajemen, karyawan, serikat kerja, dan lembaga pemerintah. Selanjutnya, model tersebut mengklasifikasikan kebijakan dan praktik menjadi 4 tema, itu aliran SDM, ada rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, penilaian, dan penilaian promosi, pemberhentian, dan sebagainya. Kemudian ada sistem penghargaan, itu sistem pembayaran, skema pengakuan moneter, dan sebagainya. Kemudian ada pengaruh karyawan yang dari klarifikasi tanggung jawab, wewenang, hierarki, dan pendelegasian wewenang. Kemudian sistem kerja, definisi kerja, dan penyelarasan orang. Kemudian ada karakteristik SARM seperti yang dapat dipahami. SARM sebagai besar berkaitan dengan integrasi atau kecocokan. SARM berkaitan dengan membangun dua jenis, yaitu vertical fit dan horizontal fit. Vertical fit ini berkaitan dengan memastikan integrasi SARM dengan proses manajemen strategis. Aspek dari kunci kecocokan vertikal ini adalah visi organisasi digunakan untuk memberikan kerangka acuan menyeluruh untuk meletakkan visi dan rencana SDM yang kegiatan ARM dirancang dengan mengingat strategi organisasi. Kemudian strategi organisasi juga dirancang dengan mempertimbangkan masalah SDM. Lalu tim strategis tingkat atas termasuk kepala atau eksekutif SDM memasukkan tentang SDM dianggap sebagai bagian internal dari strategi organisasi. Manajemen puncak memberikan perhatian khusus pada masalah dan strategi SDM yang terdapat mekanisme pertukaran dan kontrol yang komprehensif antara tim manajerial senior dan departemen SDM. Dan eksekutif SDM senior diberikan pelatihan keterampilan manajerial. Lalu dengan horizontal itu kecocokan horizontal berkaitan dengan memastikan integrasi pada tingkat yang sama. Ini melibatkan dua jenis kecocokan, itu internal dan eksternal. Dari sisi internal, ini melibatkan integrasi antara berbagai subfungsi atau subsistem ARM seperti penempatan staf, organisasi, pelatihan. Terutama yaitu visi SDM membantu mengintegrasikan semua aktivitas SDM, kebijakan SDM seperti rekrutmen, pelatihan, dan penghargaan konsisten satu sama lain. Ada kesamaan visi yang melintasi subfungsi ini. Semua kegiatan ARM diharap dengan demikian dapat terintegrasi dan koheren satu sama lain. Ada mekanisme berbagai informasi antara subdi dan SDM, terbentuknya mekanisme koordinasi antara subfungsi SDM. Kemudian kalau dari eksternal, berkaitan dengan integrasi antara ARM dan area fungsional lainnya. Misal pemasaran, keuangan, dan operasi. Aspek utamanya yaitu konsistensi aktivitas SDM dengan aktivitas fungsional lainnya dibentuk dengan menyelaraskan seluruh area fungsional dengan visi dan strategi organisasi. Kemudian ada beberapa hal hilang dari SDM karena mereka semua berurusan dengan masalah orang lain. Keputusan SDM diambil bersama dengan manajer di area lain. Manajer bidang lain secara aktif terlibat dalam kegiatan SDM seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian,
Google sendiri, tim SDM lebih dikenal telah merevolusi SDM dengan cara yang sama seperti Google merevolusi mesin pencaharian mereka. Google dikenal dengan strategi inovatifnya untuk menemukan, mengembangkan, dan mempertahankan sekumpulan bakat luar biasa yang dikenal sebagai karyawan Google. Karyawan Google ini juga juara budaya dan nilai-nilai dalam Google sendiri yang bermitra dengan pemimpinan bisnis untuk membantu mereka membangun organisasi yang lebih. SDM dipandang sebagai mitra bisnis dan semua aktivitas SDM terintegrasi dengan strategi bisnis yang menyeluruh. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa SRM adalah suatu pendekatan untuk mengelola sumber daya manusia yang mendukung tujuan dan hasil bisnis jangka panjang. Kemudian, karakter-karakter SRM dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, SRM adalah pendekatan integratif untuk manajemen orang. Yang dimaksudkan adalah strategi SDM yang diadopsi oleh perusahaan harus terintegrasi dengan strategi korporat perusahaan. Di balik keseluruhan integrasi strategis adalah untuk mengkoordinasikan sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga memberikan kontribusi untuk menjalankan strateginya. Kemudian yang kedua, SRM adalah pendekatan generalis untuk manajemen orang. Yang dimaksud, SRM bukan hanya tanggung jawab departemen SDM, tetapi juga agen lain seperti manajer puncak dan manajer lini. Dengan demikian, semua manajer adalah manajer yang diharapkan para semua tingkatan, terlepas dari departemen atau bidang fungsional mereka, yang akan memperhatikan masalah SDM. Kemudian yang ketiga adalah SRM adalah pendekatan komprehensif untuk manajemen orang. Pendekatan strategis untuk sumber daya manusia berkaitan dengan semua karyawan perusahaan. Ini juga berkaitan dengan rancangan strategi SDM dengan mengingat semua departemen dan unit itu melihat fungsi SDM dari perspektif yang luas daripada mempertimbangkan masalah SDM sebagai bagian dari domain teknis yang sempit. Dan yang keempat, SRM berfokus pada keunggulan kompetitif. Strategi SDM dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Definisi SRM bervariasi, tetapi sebagian besar ahli setuju bahwa akhirnya berusaha untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengelola aset melalui serangkaian praktik SDM yang terintegrasi dan sinergis, yang melengkapi dan mempromosikan strategi bisnis secara keseluruhan. Yang kelima, SRM menganggap karyawan sebagai yang paling penting. Berbagai ahli telah bersaksi tentang nilai intrinsik SDM sebagai aset organisasi yang berharga. SDM berpotensi menjadi sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan yang paling vital bagi organisasi. Tentunya aset yang paling berharga bagi organisasi tertentu. 6. SRM memiliki fokus jangka panjang. SRM konvensional tidak selaras dengan kebutuhan bisnis dan memiliki fokus jangka pendek. Secara tradisional, kebijakan SRM dirancang secara tergantung pada kebutuhan. Yang mana di sisi lain SRM memiliki fokus jangka panjang. Kemudian yang ketujuh, SRM berfokus pada pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan eksternal adalah seseorang yang membeli barang atau jasa perusahaan dan membayarnya. Pelanggan internal adalah karyawan yang memanfaatkan layanan departemen SDM yang pada gilirannya digunakan untuk mencapai hasil bagi pelanggan eksternal. Kemudian yang ke-8, SRM memiliki fokus pasar dan lingkungan. Keputusan SDM strategis secara eksplisit mengenali ancaman dan peluang di setiap era dan berupaya memanfaatkan peluang sambil meminimalkan
peluang ancaman, kekuatan pasar, dan lingkungan yang mempengaruhi strategi SDM. SRM menekankan peletakan kebijakan SDM dengan fokus pasar eksternal daripada fokus tradisional ke dalam. 9. Meningkatkan status fungsi SDM. SRM menyiratkan bahwa profesional SDM berada di pusat organisasi saat ini yang telah diperdebatkan bahwa status manajer SDM telah meningkat. Departemen SDM dipandang sebagai departemen yang paling penting. Ini mengharuskan manajer SDM mengadopsi peran mitra bisnis di banyak perusahaan. Dan HRM administratif dan strategis saling terkait erat. Pandangan ini didasarkan pada gagasan bahwa semua fungsi SDM memiliki beberapa elemen strategis. Tingkat manajemen biasanya diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: tingkat strategis, manajerial, dan operasional. Yang ke-11, SRM adalah kombinasi model keras dan lunak. Model Michigan menganjurkan bahwa efektivitas organisasi dicapai dengan memastikan kesesuaian yang erat antara strategi perusahaan dan HRM. Model Harvard mengenali berbagai kepentingan pemangku dan faktor lingkungan yang membentuk strategi SDM. Meskipun yang pertama adalah hard approach atau strategi sebagai penentu HRM, dan yang kedua di soft approach, yaitu kepentingan karyawan juga sebagai penentu HRM, yang mana adalah SRM adalah penggabungan dari model hard dan soft approach. Yang terakhir, SRM berfokus pada pengukuran aktivitas. SRM berfokus pada filosofi apa yang tidak dapat diukur dan tidak dapat dikelola. Pentingnya SDM sebagai aset perusahaan diapresiasi oleh profesi akuntansi ini juga mengarah pada pengembangan model perencanaan, peramalan, dan audit SDM. Kriteria dan teknik terukur seperti laba per karyawan, nilai tambah per karyawan, biaya per karyawan, dan analisis biaya memanfaatkan pelatihan telah berkembang dari waktu ke waktu, dan berbagai metode dan teknik diukur dari SDM fungsi yang adalah dibahas pada bagian terakhir buku ini. Kemudian ada kerangka SRM. SRM dipahami sebagai pola kegiatan SDM yang direncanakan untuk memungkinkan organisasi membuat dan bentuk strategi bisnis yang didasarkan pada pendekatan kecocokan proaktif. Tekanannya bergeser dari melihat SRM sebagai pelaksana strategis organisasi menjadi serta aktif dalam perumusan strategi. Tabel tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan strategi SDM mengalir dari strategi bisnis dan pada saat yang sama mempengaruhi strategi bisnis tersebut, yang menunjukkan SDM terintegrasi dengan strategi perusahaan, strategi korporat, dan SDM saling mempengaruhi, dan perumusan strategi SDM menjadi bagian dari tahap perumusan strategi perusahaan. Eksekutif SDM dipandang sebagai perumus dan bukan hanya pelaksana strategi. Pada fase perumusan strategi melibatkan peletakan arah strategis. Di sini perusahaan dan strategi SDM dirancang bersama, yang mana fase perumusan strategi membutuhkan yang pertama menetapkan organisasi dan visi SDM, menetapkan tujuan perusahaan dan SDM, lalu outline strategi perusahaan dan strategi SDM untuk mencapai tujuan, melakukan bisnis dan perencanaan, menyetujui visi, tujuan, strategi, dan rencana, serta menetapkan agenda bersama. Proses berlangsung di bawah pengaruh lingkungan internal dan eksternal organisasi. Asumsi tentang kemungkinan perubahan internal dan eksternal berdampak baik pada sinergi perusahaan maupun strategi SDM. Dan ada implementasi strategi.
Visi perusahaan dan visi SDM yang luas menyeluruh berfungsi sebagai dasar untuk merancang strategi di berbagai sub-bidang ARM. Ada desain pekerjaan yang membutuhkan pengaturan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk peran yang berbeda. Kemudian ada staffing yang menyesuaikan kebijakan metode dan teknik rekrutmen dan seleksi agar sesuai dengan strategi organisasi. Kemudian pelatihan dan pengembangan yang memerlukan penyediaan kesempatan belajar untuk mengembangkan strategi terkait keterampilan, sikap, perilaku, kompetensi, dan pengetahuan. Kemudian manajemen kinerja penghargaan yang mana evaluasi kinerja individu, kelompok, dan unit harus dilakukan berdasarkan strategi organisasi. Kemudian ada hubungan kepegawaian yang melibatkan upaya mendorong hubungan antar manusia yang sehat sehingga tercipta sinergi dan mencapai visi dan komitmen terhadap ideologi bersama. Lalu ada evaluasi strategi. Setelah strategi dirancang, perlu untuk menerapkan mekanisme umpan balik dan tindak lanjut yang mana merupakan komponen penting dari SHM yang banyaknya yang melibatkan menyoroti kontribusi strategi SDM ke garis bawah, kemudian promosi fungsi SDM sebagai aktivitas kritis, bukan pendukung, memastikan akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya, mendemonstrasikan peran SDM, menilai dan mendemonstrasikan hasil dan manfaat dari strategi SDM. Kemudian skenario SDM yang muncul. Sifat ARM berkembang dengan perubahan lingkungan pasar yang kompetitif dan kesadaran bahwa SDM harus memainkan peran yang lebih strategis dalam keberhasilan suatu organisasi. Untuk memahami skenario SDM yang muncul lebih baik kan, ini ada beberapa poin yang disoroti. Yang pertama, Departemen SDM era baru atau zaman baru. Departemen SDM mengubah fokus mereka dari peran administrasi menjadi peran strategis. Dari pendekatan spesialis sempit menjadi pendekatan generalis, dan dari menghitung aktivitas menjadi menyajikan hasil. Kemudian mengubah peran SDM. Departemen SDM sekarang dianggap sebagai pusat kekuatan yang kuat untuk manajemen strategis. Dan ada tipologi peran SDM. Tipologi yang dikembangkan oleh Dave Ulrich sejauh ini merupakan salah satu yang paling populer. Kemudian level dan domain peran SDM, masalah manajemen dibagi menjadi 3 tingkatan: strategis, manajerial, dan operasional. Lalu peran manajer area fungsional di AR untuk mengintegrasikan SDM dengan fungsi lain seperti pemasaran, keuangan, dan operasi. Kemudian ada peran manajer puncak dalam SDM. Manajer tingkat atas memberikan kepemimpinan visioner, memberikan tujuan dan nilai, dan menetapkan arah organisasi. Dan ada gerakan non-linear dan lateral. SRM telah melahirkan orientasi generalis dalam organisasi. Konsekuensinya pergerakan dan pergeseran lateral telah menjadi hal yang biasa dan terdapat interaksi yang lebih besar antara SDM dan manajer lainnya. Dengan perubahan yang besar-besaran terjadi di area SDM, eksekutif SDM bergerak maju melampaui RM dan memanfaatkan orientasi generalis mereka yang berkembang untuk mengambil tugas lain. Tugasan ini berkisar dari menggapai departemen SDM hingga menggapai unit bisnis hingga mengarahkan perusahaan sebagai CEO. Banyak organisasi memiliki peran generalis
SDM saat ini, generalis SDM biasanya ditugaskan ke suatu atau lebih unit bisnis seperti pemasaran, produksi, dan rantai pasokan, dan berfungsi sebagai titik kontak awal untuk semua masalah. Generalis bertanggung jawab untuk mengamankan dan menyelaraskan semua sumber daya manusia untuk membantu unit bisnis mencapai tujuan strategis dan operasionalnya. Tanggung jawab seorang generalis SDM saat sangat bervariasi, mulai dari inisiatif strategis seperti merancang proses bisnis atau memodifikasi struktur organisasi, hingga terkadang tugas administrasi rutin seperti menanggapi pertanyaan karyawan atau menyiapkan daftar gaji. Generalis biasanya bekerja dengan baik dalam struktur organisasi, matriks, dan melapor kepada kepala unit bisnis tempat dia ditugaskan. Meskipun generalis diharapkan untuk menangani banyak permintaan secara mandiri, dia harus bergantung pada fungsi spesialis SDM seperti penempatan staf atau kompensasi untuk merancang inisiatif. Peran generalis SDM mungkin melibatkan tingkat kompensasi dan status yang lebih tinggi. Meskipun mungkin tidak mudah bagi eksekutif SDM spesialis untuk beralih peran, langkah tersebut dapat bermanfaat baik bagi lini manapun untuk perusahaan. Pengalaman generalis cenderung memperluas rangkaian keterampilan dan pilihan karir eksekutif SDM. Kemudian menunjukkan standar yang tadi sudah kita bahas, beberapa di antaranya seperti SRM mengacu pada integrasi ARM dengan proses manajemen strategis. Tingkat pendekatan untuk menguji keefektifan praktik SDM terhadap kinerja perusahaan adalah pendekatan kontingensi, universalistik, dan konfigurasional. Dan ada dua aliran pemikiran utama dalam SRM dapat diidentifikasi. Sekolah yang paling cocok atau tempat yang paling cocok untuk pendekatan kontingensi dan tempat praktik terbaik atau pendekatan universalistik dan konfigurasional. Tempat yang paling cocok dapat dikategorikan menjadi dua pendekatan berbeda dengan SRM, pendekatan instrumental berdasarkan model Ichiga dan pendekatan humanistik berdasarkan model Harvard. Ahli teori praktik terbaik berfokus pada hubungan antara individu dan sistem praktik RM dan kinerja organisasi. SRM sebagian besar berkaitan dengan integrasi atau cocok atau kecocokan. SRM berkaitan dengan membangun dua jenis kecocokan, yaitu kecocokan vertikal dan horizontal. Kemudian dalam konteks yang berubah saat ini, profesional SDM telah berkembang menjadi mitra bisnis strategis. Lalu karakteristik penting SRM dalam meningkatkan keterlibatan manajer area fungsional dan manajer puncak dalam aktivitas SDM. Kemudian gerakan dan pergeseran lateral telah menjadi hal yang umum dan terdapat interaksi yang lebih besar antara SDM dan manajer lainnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf masih banyak kurangnya. Banyak dimaklumi karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.